Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Suja Wicaksono dari Manajemen 23A dengan NPM 23411063. Di sini saya akan menjelaskan mengenal inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Pertama ada permintaan yang tinggi. Ketika permintaan konsumen meningkat tajam, sementara penawaran barang terbatas, harga akan naik secara signifikan. Kedua, kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya lainnya akan mendorong produsen menaikkan harga jual. Ketiga, kebijakan ekonomi yang ekspansif. Kebijakan moneter atau fiskal yang longgar dapat meningkatkan jumlah yang beredar, memicu inflasi. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Pertama ada inflasi domainful. Terjadi ketika permintaan konsumen melebihi kemampuan penawaran sehingga harga naik. Kedua ada inflasi cost push. Disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti upah dan bahan baku yang diteruskan ke harga. Ketiga ada inflasi campuran. Kombinasi antara inflasi demand pull dan cost push dengan berbagai faktor yang saling mengaruhi. Selanjutnya ada dampak inflasi. Pertama ada penurunan daya beli. Kenaikan harga barang dan jasa menurunkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Kedua ada menurunnya investasi. Ketidakpastian tingkat investasi membuat investor enggan berinvestasi, menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Inflasi cenderung lebih berdampak pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya ada pergeseran permintaan. Inflasi dapat merubah pola konsumsi masyarakat dengan mengalihkan permintaan dari barang mewah ke barang kebutuhan. Selanjutnya ada indikator inflasi. Pertama ada indeks harga konsumen atau IHK, mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kedua ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, mengukur perubahan harga di tingkat produsen dan grosir. Selanjutnya ada jumlah uang beredar atau JUB. Kenaikan JUB yang signifikan dapat mendorong laju inflasi. Selanjutnya ada suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi tingkat inflasi dalam perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan mengatasi inflasi. Pertama, kebijakan moneter. Melalui penetapan suku bunga, operasi besar terbuka, dan pengaturan jumlah uang beredar. Kedua ada kebijakan fiskal. Dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pajak, dan mengatur impor. Ketiga, kebijakan struktural. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya, ada peran bank sentral. Pertama ada pemantauan. Bank sentral mengumpulkan dan menganalisis data inflasi secara berkala. Kedua, penetapan kebijakan. Berdasarkan data, Bank Sentral menetapkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Ketiga, implementasi. Kebijakan moneter diterapkan melalui operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan kontrol kredit. Terakhir, ada strategi individu menghadapi inflasi. Pertama ada berinvestasi. Memilih instrumen investasi yang dapat mengimbangi laju inflasi seperti saham, emas, atau properti. Kedua ada menabung. Menyimpan uang di bank dengan suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi. Ketiga ada membeli aset produktif. Memiliki aset yang dapat menghasilkan pendapatan seperti rumah atau bisnis. Selanjutnya ada mengurangi utang. Melunasi utang dapat dengan cepat sebelum nilai mata uang turun akibat inflasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.